Kita oleskan ke titik yang akan kita rangsang pembungaan. Nah, misalnya seperti ini. Ada beberapa titik ya. Yang paling atas sudah tumbuh spike, ini juga di sebelah sini. Pada tumbuh spike ini 10 hari pasca kita treatment. Di batang yang gundul pun berkembang juga. Berkembang jadi spike. Nah, ini tangkai bunga sudah saya aplikasikan beberapa minggu yang lalu. Ini hasilnya cakep. Ini udah tumbuh, ada 3. Satu tangkai aja udah ada 3 calon spike baru. Padahal bunganya belum habis. Dan yang bunga ini pun awalnya sudah berhenti tumbuh, paling bawahnya, paling ujung saya tetes lagi, tumbuh lagi. Tuh, bisa kelihatan ada perbedaan ukuran ya. Awalnya di sini sudah berhenti tumbuh, saya tetes ujungnya ini kembali tumbuh. Untuk batang yang baru atau calon bunga yang baru tambahan, lihat perbedaannya di sini ada batasnya. Awalnya sudah di sini sudah stagnan. Sekarang tumbuh lagi bunga baru. Jadinya awet banget kalau untuk Phalaenopsis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan review jenis pupuk kimia yang biasa saya gunakan dan hasilnya sudah bagus banget. Nah, bisa kita lihat ini Dendrobium nobile. Ada beberapa titik ya. Yang paling atas sudah tumbuh spike, ini juga di sebelah sini. Pada tumbuh spike ini 10 hari pasca kita treatment. Di batang yang gundul pun berkembang juga. Berkembang jadi spike. Nah, untuk yang ini saya memakai bantuan hormon 6-BAP atau hormon sitokinin. Boleh warna apa aja, cuman sejauh yang saya pakai, sejauh yang saya alami, merek ini yang paling bagus ya warna ini. Untuk yang ini mungkin agak mahal dari yang lainnya, cuman hasilnya memuaskan. Udah beberapa kali saya coba. Yang ini cirinya berwarna hijau. Untuk yang ini ada nama dagangnya di sini. Ada nama dagangnya dengan huruf timbul bolak-balik, dan juga yang penting ada izin edarnya. Ini ada merek terdaftar di sini. Jadi aman, udah pasti bagus, dan sudah saya coba beberapa kali, hasilnya memuaskan. Untuk yang ini, untuk yang lainnya mungkin banyak yang lebih murah, jauh lebih murah dari ini, cuman kurang efektif. Sudah saya coba, jadi mendingan mahal sekalian tapi hasilnya efektif daripada yang murah tapi tidak menunjukkan hasil yang bagus. Percuma buang-buang uang, buang waktu dan tenaga, dan juga buang anggreknya tentunya harus jadi korban. Kalau ini sekali pakai mantap, maksimal hasilnya. Untuk cara aplikasinya, untuk yang ini hormon 6-BAP, nah diteteskan ke titik pembungaan. Untuk Dendrobium nobile, karena titik pembungaannya di sini tertutup pangkal daun, tertutup daun, kita harus buka dulu. Saya buka dulu sedikit seperti yang ini. Nah, yang ini dibuka dulu sedikit, kemudian kita teteskan, atau juga bisa dioleskan. Kalau diteteskan terlalu boros. Nah, kita tuang ke sini, lalu kita oleskan ke titik yang akan kita rangsang pembungaan. Nah, misalnya seperti ini. Dan untuk pengolesan seperti ini intervalnya 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali. Dan jika sudah ada perkembangan segera hentikan ya. Seperti ini sudah saya tidak oles lagi karena sudah pasti berkembang. Kalau titik yang belum berkembang masih dioles. Nah, kendalanya buat teman-teman, kenapa sih punyaku gak jadi bunga, jadinya keiki? Nah, itulah kendalanya tidak hanya di pupuk, tidak hanya di hormon ini, tapi juga penggunaan pupuk yang menentukan jadi keiki ataupun bunga. Pada plant yang siap berbunga seperti ini, jika kita rangsang pembungaan dengan hormon ini, juga ditunjang dengan pupuk pembungaan, akan jadi bunga. Jika tidak ditunjang dengan pupuk pembungaan, nutrisi untuk bunganya kurang, makanya jadinya keiki atau anakan. Apalagi jika plantnya belum siap berbunga. Jadi plant yang bagus, yang siap berbunga, diberikan hormon dan juga diberikan pupuk yang saya pakai pupuk MKP. Untuk Dendrobium saya memakai pupuk MKP, ini lebih bagus responnya. Unsur haranya hanya kalium dan fosfat, ini tanpa nitrogen ya, kalium dan fosfat. Untuk link pupuknya silahkan cek di sini, sudah saya sematkan. Boleh pakai yang lain, cuman yang sejauh yang saya coba untuk Dendrobium ini paling efektif MKP plus hormon 6-BAP yang ini isinya sitokinin atau 6-benzyl aminopurin. Nah, ininya 6-BAP. Untuk yang lain 6-BAP, selama 6-BAP isinya 6-benzyl aminopurin, isinya sama, fungsinya sama, cuma yang membedakan mungkin kualitas dalam percepatan pertumbuhan tunas. Dan ini bukan merangsang pembungaan, tapi merangsang pertumbuhan atau perkembangan sel di titik-titik meristem seperti ini. Nah, ketika ini dorman, pas dorman, titik ini tidak berkembang, cuman ketika kita kasih hormon 6-BAP ini akan aktif dan menghasilkan bunga ataupun keiki. Dan jika ingin bunga atau keiki,
kita main di pupuknya. Jika mau kayak kita berikan pupuk untuk pertumbuhan ini yang kadar nitrogen tinggi, sedangkan jika mau jadi bunga ditunjang dengan pupuk dengan kadar nitrogen yang lebih rendah. Bahkan untuk yang ini saya tidak memakai nitrogen, tanpa nitrogen hasilnya maksimal. Untuk Phalaenopsis, nah yang di belakangnya, untuk Phalaenopsis juga sama, cuman saya jarang membungakan atau meneteskan untuk spike baru ya. Misalkan kita netes di sini itu kurang bagus, kurang efektif. Lebih efektif memakai atau meneteskan atau mengaplikasikan pada tangkai bunga seperti ini. Nah, ini tangkai bunga sudah saya aplikasikan beberapa minggu yang lalu. Ini hasilnya cakep. Ini udah tumbuh, ada 3, satu tangkai aja udah ada 3 calon spike baru, padahal bunganya belum habis. Dan yang bunga ini pun awalnya sudah berhenti tumbuh, paling bawahnya, paling ujung saya tetes lagi, tumbuh lagi. Tuh, bisa kelihatan ada perbedaan ukuran ya. Awalnya di sini sudah berhenti tumbuh, saya tetes ujungnya, ini kembali tumbuh. Untuk batang yang baru atau calon bunga yang baru tambahan, lihat perbedaannya di sini ada batasnya. Awalnya sudah di sini sudah stagnan. Sekarang tumbuh lagi bunga baru. Jadi awet banget. Kalau untuk Phalaenopsis, untuk titik yang seperti ini yang bisa dirangsang calon bunga seperti sini, ialah titik yang belum pernah berbunga. Kalau yang ini kan udah pernah berbunga nih, cuma udah rontok. Nah, ini udah rontok bunganya, tidak bisa kita aplikasikan pada yang belum rontok bunganya atau yang belum pernah berbunga. Misalnya yang ini rontok bunga, yang ini belum berbunga. Nah, di sini bisa kita aplikasikan. Seperti itu untuk Phalaenopsis. Cuman untuk Phalaenopsis pupuknya beda. Phalaenopsis jika dikasih pupuk tanpa nitrogen itu kurang bagus sejauh yang saya coba. Bukan kurang bagus ya, tapi kurang efektif, tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Jadi lebih cocok memakai pupuk ini, Gaviota 67 untuk pembungaan. Sedangkan untuk pertumbuhan Gaviota 63. Untuk Gaviota 67 dosis yang saya pakai 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih dengan cara disiram. Kalau mau disemprot dosis lebih rendah, 1 sendok teh untuk 4 liter air bersih. Selain Gaviota, jika pupuk ini memang cukup sulit didapatkan di kios terdekat. Ini biasanya di kios-kios anggrek. Tapi buat teman-teman yang mau pupuk ini secara mudah, bisa klik link di sini. Sudah saya sematkan juga linknya untuk Gaviota. Kita lanjutkan lagi alternatif pupuk yang murah meriah tapi tidak asal-asalan ya. Ini juga bagus. Nah, ini Gandasil D ini untuk pertumbuhan. Biasa saya gunakan untuk semua jenis anggrek yang masih kecil ataupun yang belum saya bungakan. Ini kandungan unsur haranya bagus. Dosisnya sama. Pokoknya semua pupuk yang saya pakai ini dosisnya sama. Untuk dewasa 1 sendok teh untuk 2 liter air dengan cara direndam ataupun disiram. Sedangkan untuk disemprot dosis setengahnya. Kalau untuk plan yang anakan yang kecil, berikan dosis lebih kecil lagi dari yang biasa saya pakai. Selain Gandasil hijau, Gandasil D, ini juga ada Gandasil B atau Gandasil merah. Ini pupuknya bagus juga, sudah saya coba juga. Lalu kita lanjutkan ke fungisida atau anti jamur. Ketika musim penghujan tentu saja harus diimbangi dengan fungisida agar tidak busuk. Nah, yang biasa saya pakai, saya memakai Antrakol. Antrakol untuk dosis dan aturan pakai nanti dibaca aja di sini. Ada di labelnya ya. Semua pupuk yang saya review hari ini di video ini saya sudah sematkan linknya di sini, tinggal diklik aja. Kemudian ada lagi satu lagi insektisida atau pembasmi serangga. Saya memakai Decis. Nah, ini Decis, tapi ini obat-obatan kimia ya. Jadi harus hati-hati memakainya. Kalau bisa kalau ada sarung tangan, memakai sarung tangan dan masker pada penggunaannya karena ini bahan kimia. Jadi lebih aman seperti itu. Safety first. Nah, untuk aplikasinya, kalau Antrakol saya memakai 1 minggu sekali, intervalnya 1 minggu sekali jika dia musim penghujan. Kalau tidak hujan bisa 2 minggu sekali ataupun lebih. Tapi setidaknya 1 bulan sekali saya memakai fungisida. Begitupun dengan insektisida. Dia saya menyesuaikan dengan keadaan lingkungan. Kalau di lingkungan kita banyak lalat ataupun banyak kupu-kupu ataupun serangga lainnya yang beresiko atau berpotensi menyerang anggrek kita, saya memakai insektisida ini setiap seminggu sekali. Tapi jika hamanya tidak terlalu banyak ataupun masih terlihat aman anggreknya, setidaknya 1 bulan sekali saya memakai ini. Jadi tidak harus 2 minggu sekali, tergantung kondisi lingkungan aja disesuaikan. Kalau untuk pupuk idealnya seminggu sekali rutin kalau untuk pupuk, kecuali pada musim penghujan yang cukup intens hujannya,
kita kurangin dosis pemupukan karena ada bantuan pupuk dari air hujan. Air hujan itu mengandung nitrogen alami yang terbentuk dari di udara ya. Di udara ada nitrogen alami dalam bentuk gas, kemudian kena petir dan menjadi nitrogen bentuk cair yang bisa diserap oleh tanaman dan lebih sederhana molekulnya. Kurang lebih seperti itu secara garis besarnya. Kalau secara rincinya proses nitrogen di udara menjadi nitrogen yang bisa diserap, silahkan tanya ke guru IPA atau guru fisika dah, kurang lebih seperti itu. Makanya di musim penghujan saya mengurangi dosis pemupukan ataupun interval pemupukan. Ada dua alternatif jika mengurangi dosis, interval tetap 1 minggu sekali. Jika dosis tetap, intervalnya kita lebih panjang, bisa 8 hari sekali ataupun 10 hari sekali, disesuaikan dengan kondisi tanaman yang akan kita pupuk. Sementara sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like and di subscribe. Oke, diklik juga nih link pupuknya. Jadi kalau misalkan nggak mau beli, klik aja dulu, lihat-lihat dulu aja. Monggo silahkan.